Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik. Prajurit TNI AD membubarkan aksi sekelompok masyarakat yang membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut. Ini kita kibarkan bendera putih supaya apa? Internasional melihat bahwa Indonesia tidak pernah hadir kepada Aceh. Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh. Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Dan ini guys, lagi bencana guys di Aceh, di Sumatera. Ini kok Aceh malah main politik guys. Sumpah guys, gua miris banget guys lihat kondisi Aceh sekarang guys. Udah jatuh tertimpa tangga. Warga lagi butuh bantuan, malah ada drama premanisme berkedok perjuangan guys. Nah ini viral banget guys, oknum-oknum yang ngaku GAM, ini mereka beneran GAM atau emang cuman preman-premanan guys. Nah gak cuman itu guys, muncul juga suara sumbang yang seolah-olah menantang Presiden dan TNI guys, bayangin guys. Nah ini di video ini gue mau ngajak kalian lihat realitanya guys. Apakah bener Aceh itu mau rusuh lagi atau ini cuman ulah segelintir atau ulah provokator yang mau pecah belah Indonesia guys. Yuk kita tonton guys. Aksi pengibaran bendera bulan bintang, simbol Gerakan Aceh Merdeka, kembali terjadi di tengah masa pemulihan bencana Aceh Kamis 25 Desember 2025. Iring-iringan massa yang terekam dalam video viral tersebut sempat terlibat adu mulut dengan aparat sebelum akhirnya dibubarkan tegas oleh TNI. Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengecam keras aksi ini. Ia menilai pengibaran simbol GAM di ruang publik tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai komitmen perdamaian pasca konflik yang telah lama dibangun. Perdamaian Aceh adalah hasil perjuangan panjang dan pengorbanan banyak pihak. Menjaganya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Masyarakat tidak boleh dikorbankan melalui kepentingan kelompok-kelompok anti perdamaian yang seringkali memanfaatkan situasi kedaruratan dan bencana di Aceh dengan memprovokasi individu atau kelompok tertentu untuk mengganggu ketertiban umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari jajaran Aceh Merdeka dengan ini memberitahukan kepada seluruh elemen bangsa Aceh bahwasanya pada tanggal 25 Desember ini kita daripada jajaran Aceh Merdeka akan melakukan aksi damai, diantaranya yaitu penggalangan aksi sosial untuk mengantarkan bantuan ke Aceh Timur hingga Aceh Damiang. Maka dengan ini, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada para pejuang bangsa Aceh harap mempersiapkan diri di tiap-tiap wilayah, khususnya pantai barat dan pantai selatan. Kita akan berkumpul melakukan aksi damai, aksi demonstrasi dan pawai bendera bintang bulan mulai daripada Kabupaten Pidi hingga Aceh Damiang. Kami harapkan kepada elemen bangsa Aceh yang ada di sekitaran Pidi dan sekitarnya, kita akan berkumpul pada hari Kamis di Masjid Abu Bernun. Kepada saudara-saudara kami di sebelah Kabupaten Pidi dan diantaranya, harap mempersiapkan diri di tiap wilayah masing-masing. Menunggu kami, kita akan bersama-sama menuju ke Aceh Damiang. Hanya ini seruan daripada kami jajaran Aceh Merdeka. Ini kesempatan kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya demi kemenangan bangsa kita, demi kemenangan Aceh Merdeka. Merdeka! 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 Ini dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut. Ya, saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Panglima TNI.
kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Prajurit TNI AD membubarkan aksi sekelompok masyarakat yang membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka, GAM, di kota Lok Semawi, Aceh, Kamis 25 Desember. Pembubaran dilakukan di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Kecamatan Muara II. Danrem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran menyebut, dalam aksi tersebut TNI mengamankan seorang pria yang membawa sepucuk senjata api jenis pistol dan senjata tajam rencong. Aksi sempat mengganggu arus lalu lintas, namun berhasil dibubarkan secara persuasif tanpa kekerasan. Pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik, mungkin 4 Desember. Dengan catatan revisi, insya Allah sudah kami pikirkan untuk kita boleh berkibar di Aceh. Maka oleh sebab itu, semua yang bersangkutan di kantor-kantor sudah mulai saat ini kita sudah dapat menyediakan 2 tiang. Satu panjang, kemudian yang satu pendek. Kalau tidak, sebenarnya ada wakil MPR yang mengatakan itu. Tetapi beliau kurang sehat, maka beliau tidak sempat hadir. Dan insya Allah, dalam waktu dekat ini, semua ada aman damai. Seperti kawan-kawan bilang tadi, perdamaian di Aceh akan kekal dan hakiki selama-lamanya. Insya Allah, mudah-mudahan. Tentang kehadiran TNI di Aceh, kami Gerakan Aceh Merdeka menghargai niat baik pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir. Keselamatan dan pemulihan masyarakat tentu merupakan prioritas kita bersama. Namun demikian, kami perlu menyampaikan beberapa catatan penting terkait kehadiran TNI di Aceh agar tetap sejalan dengan nota kesepahaman MOU Helsinki. MOU Helsinki secara jelas menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk menciptakan situasi Aceh yang damai, sipil, dan bebas dari pendekatan militer. Dalam konteks tersebut, setiap kehadiran unsur militer di Aceh, termasuk untuk tujuan kemanusiaan, perlu dilakukan secara terbatas, transparan, dan bersifat sementara, serta di bawah mekanisme sipil yang jelas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kehadiran TNI tidak melampaui mandat kemanusiaan, tidak bersenjata secara berlebihan, dan tidak digunakan sebagai dasar untuk memperluas atau memperpanjang kehadiran militer di Aceh
pasca bencana. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat Aceh serta konsistensi terhadap semangat perdamaian yang telah dibangun melalui MOU Helsinki. Saudara-saudaraku di Aceh, menjelang tahun baru ini, kita jadikan sebagai momentum memperbaharui komitmen kita pada perdamaian, persatuan, dan martabat bangsa Aceh. Mari kita saling membantu, menjaga ketertiban, dan memastikan anak-anak kita tetap bisa bersekolah meski dalam keadaan seperti sekarang ini. Kami menyuruhkan kepada seluruh rakyat Aceh agar tetap sabar, namun juga harus tegas memperjuangkan hak-hak kita secara damai dan berdasarkan hukum. Lakukan sesuatu yang baru, yang apabila dilakukan akan melahirkan sesuatu yang baru, maka lakukanlah. Sebab sesal selalu datang terlambat, dan ia mendahului sadar terlambat. Akhir kata, semoga Allah meneguhkan hati kita, melindungi tanah Aceh dari bencana, dan memberi jalan keluar bagi rakyat Aceh menuju masa depan yang damai, bermartabat, dan jangan lupa bahwa solidaritas serta keberanian moral sebagai bekal memasuki tahun baru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, Johan Makmur. Terima kasih. Presiden Prabowo tidak dikenali oleh rakyat Aceh ketika Prabowo dan Mu'alim atau Mujakir Manaf, Gubernur Aceh, datang langsung ke lokasi bencana di Provinsi Aceh. Hal ini terlihat ketika Mu'alim dan Prabowo datang ke lokasi bencana, warga Aceh hanya meneriaki Mu'alim, Mu'alim. Sama sekali seolah mereka tidak mengenali Prabowo. Kira-kira apa dosa atau kesalahan Prabowo sehingga Prabowo tidak dikenali oleh rakyatnya sendiri? Kira-kira apa ya penyebab Prabowo sama sekali tidak disambut atau diteriaki oleh warga Aceh? Padahal Prabowo seorang presiden loh, presiden rakyat dari Aceh sampai Papua. Dosa apa yang diperbuat oleh Pak Prabowo sehingga tidak dikenali oleh rakyatnya sendiri? Hari ini kita kibarkan bendera putih ini bukan tanda menyerah, kawan-kawan. Kita tidak pernah menyerah, kawan-kawan. Tetapi hari ini kita kibarkan bendera putih supaya apa? Internasional melihat bahwa Indonesia tidak pernah hadir kepada Aceh. Walaupun 20 tahun yang lalu kita dipaksa untuk mempercayai mereka, tetapi hari ini aparat-aparat mereka membuat gesekan kembali, kawan-kawan. Hari ini luka lama kembali muncul, kawan-kawan. Tugas negara adalah mengayomi segenap lapisan masyarakatnya, bukan membunuh. Hari ini negara enggan menetapkan status bencana nasional. Karena apa, kawan-kawan? Karena negara hadir dalam bencana tersebut. Negara yang membuat bencana tersebut. Bencana tersebut merupakan ekosida, kawan-kawan. Mereka membunuh kita bangsa Aceh, kawan-kawan. Tidak cukup. Masa 1976 sampai 2005 mereka membunuh kita dengan menetapkan status darurat militer. Bayangkan, kawan-kawan, di saat tidak ditetapkan bencana nasional, saudara-saudara kita yang sakit harus cuci darah. Berapa orang yang telah meninggal, kawan-kawan? Karena apa? Karena tidak ada akses. Negara tidak ada hadir. Bayangkan berapa ibu hamil, berapa anak-anak bayi yang masih tangis di bawah tenda-tenda. Hari berdebu, panas, malam berangin dan hujan, tanpa listrik,
Tapi negara bungkam kawan-kawan. Dengan 1000 alasan kawan-kawan. Mereka di sana asing menawarkan rasa kepercayaan. Dari singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali nggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya, kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya, di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah tindakan tegas aparat buat nangkepin oknum-oknum yang nyergap bantuan ini udah cukup guys? Atau kita perlu tindakan lebih keras lagi biar gak ada yang berani bawa-bawa nama organisasi dan nakut-nakutin warga Indonesia guys? Nah, ini tulis pendapat kalian di bawah guys, di komentar guys. Jangan lupa subscribe dan like guys untuk video-video lebih lanjut lagi. Terima kasih.